effort loh. Kita harus research, kita harus bikin materi, gitu. kita Dan harus bikin buat orang-orang yang bilang gue dan Tretan Muslim cari sensasi atau cari panggung dengan jalan. Pernah gue inget momen yang paling gue inget saat bersama sama Tretan Muslim adalah Orang bule waktu bayi bisa bahasa Inggris karena punya smartphone. Wah iya Coki, gimana cara dapet? Oke, sebelum video ini dimulai, gue berharap kalian ngasih like ke video ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat menikmati. Coki Pardede atau yang memiliki nama asli Reza Pardede, lahir di 21 Januari 1988, adalah seorang komedian yang kita kenal dengan khas dark jokes-nya. Gue yakin lu gak mau denger ginian kali ya. Next ya. Oke. Coki adalah salah satu pionir dalam freedom of speech yang ada di Indonesia. Bukan Panji kalau menurut gua. Kenapa? Karena pembawaan Coki terhadap materi tentang isu-isu sensitif membuat kita masuk ke dalam cakrawala baru. Dan juga membawa kita ke dalam tahap baru dalam berpikir, yaitu berpikir seperti kain polos, di mana kita nggak boleh memasukkan warna-warna lain ke dalamnya. Ditambah kelulusan mereka dalam memahami keadaan Indonesia sekarang, membawa gaya baru atau nafas baru ke dalam dunia hiburan Indonesia. Terbukti dari platform mereka, MLI, yang mana kebanyakan orang mau nonton MLI ya karena mereka berdua doang. Kabar yang dikatakan tentang peleburan pasangan emas ini dengan posisi orang lain ngebuat penonton pasti sontak dengan suara skeptis. Dan salah satu alasannya ya mutlak karena gimmick representatif, di mana Coki mewakilkan orang yang tidak percaya dan Muslim mewakilkan orang yang percaya. Dan somehow juga kelihatan seperti jeritan orang yang nggak mampu bersuara. Satu orang. Yang kedua, harmoni. Kepastian akan keadaan mereka membawa juga banyak imbas positif ke kaula muda. Dibuktikan dari munculnya Habib Jafar, lalu Pendeta Yere, dan tokoh agama lainnya, yang diberikan panggung bagi mereka untuk menjelaskan eksistensi mereka dan membuat penyegaran ulang dalam pemahaman toleransi. Dan yang ketiga, konten original. Bisa kita lihat dari tema konten mereka yang benar-benar fit in sama mereka, mulai dari konten why, cari backingan, dan pemuda tersesat. Selain itu, juga kita bisa lihat dari cara mereka berpikir, bersikap, dan kelihayan beradaptasi mereka dalam sebuah perubahan. Dari dua hal tersebut aja kita bisa lihat kalau mereka itu punya komitmen dan tim yang bagus dalam menjala perhatian publik, entahlah itu dari fans atau bahkan dari haters. Orientasi seksual gay dilansir pada situs A large body of scientific evidence indicates that being LGBTI is a completely compatible with a normal and healthy life. Clinically, literature shows that same-sex sexual and romantic attraction, feelings, and behavior are sound. Psikolog dan epidemiologi dari University of California, Los Angeles atau UCLA. Although being gay or lesbian is no longer classified as a disorder, in its place emerge a new categories of gay-related disease. End of quote. Bro, tapi kan ini Indonesia gitu kan. Setuju gua, karena rumput nggak selalu tumbuh di tanah yang berbeda. Tapi permasalahannya, pengakuan ini muncul dari sebuah tindakan. Nah, intinya hal ini ntar gue bahas di poin selanjutnya. Hal ini menjadi besar dan masif karena materi Coki yang sering men-trigger emosi orang. Dan lucunya sekarang ini yang sering muncul dengan gaya retaliation ya bener-bener orang yang ada di materinya Coki dulu. Dan please untuk orang-orang yang mengconsider dirinya sendiri sebagai orang yang agamanya kuat atau apapun lah, tolong nonton ini sampai akhirnya supaya gak ada kesalahpahaman. Pantes dia gak percaya Tuhan dan lain-lain, orang dia percayanya sama obat narkoba. Pakai gayanya Coki, yang gitu-gitu tau kan. Baik Coki atau orang yang tadi sebetulnya dua-duanya emang akalnya juga udah gak sehat sih. Kalau lu representatif dari Tuhan yang lu sembah ya lu gak mungkin semudah itu mencela orang. Pun dari sisi Coki, gak ada orang yang punya akal sehat terus nato Lucifer. Bahkan lu kalau ke barat sana, ke bule-bule sana yang katanya westernization atau relativism juga gak gitu-gitu amat. Rebel dari Coki ini juga nggak mewakilkan dari pihak manapun gitu loh, kecuali pikirannya sendiri atau kepenatan dia sendiri. Ditambah yang banyak orang lupa, Coki adalah seorang seniman, di mana seniman dengan gaya hidup malamnya bukan sesuatu atau pembahasan baru. Tindakan ala sarjana klarifikasi menurut gue juga nggak pas untuk kasus ini. Kenapa membawa perkara besar ke orang yang lebih besar, menjadikan sebuah exposure yang lebih besar, membuat image lepas tangan lebih terasa. Menurut gue nggak bijak, apalagi considernya sebagai seorang teman. Pun gue juga menyadari kalau misalnya
teman-temannya itu sudah saling bahu-membahu untuk membantu merubah Coki kan. Nah, oleh karena itu ya gue juga nggak bisa menyadarkan kalau Lu nggak tahu aja. lu tahu. Ini strategi bongkar muatan, bro. Pembunuhan karakter. Dia adalah orang yang paling gak relevan di Indonesia sekarang ini. Apapun yang dia omongkan tidak akan valid. Mungkin ketika dia keluar, gak ada lagi orang yang akan tertawa sama dia. Tetapi kita yang akan mentertawakan dia. Wartawan-wartawan itu akan nyeletuk lagi seenaknya. Dan pengalihan isu ini akan terus berlanjut. Khususnya pandangan orang beriman terhadap orang yang agnostik. Sekali lagi secara gue pribadi adalah saat lu berani bertanggung jawab untuk memeluk iman terhadap Tuhan yang lu percaya, lu juga harus berani melihat perspektif orang yang gak percaya, bahkan menentang akan Tuhan dan iman lu. Karena pada dasarnya perubahan itu bersifatnya pastinya transformatif. Dan di sini Coki sering mempertanyakan, lalu suka beranggapan kalau mungkin ini memperlambat, bahkan memundurkan kemajuan umat manusia atau apapun lah. Intinya jelas ada keraguan dalam konsep Tuhan. Yang sebetulnya konsep sangat sederhana untuk dipahami. Saat lu bisa membuktikan sesuatu yang tidak didasarkan oleh bukti ilmiah, ya berarti lu bisa membenarkan sesuatu atau apapun dalam bentuk apapun, kapanpun, dimanapun, tanpa bukti apapun. Weh, nggak boleh main komputer. Udah malam, Pak Mali. Lah, emang ngapa? Ya Pak Mali bego, lu nggak tahu. Ya kenapa? Lah, lu nggak dengar kata orang, Pak Mali. Ya Pak Malinya kenapa? Ya intinya kagak boleh. Ya buktinya apa? Intinya nggak boleh. Gak jelas lu, ribet. Kesambat setan lu bego. Anjing, lebay banget. Dengan banyaknya kasus yang ada di muka bumi ini, banyak orang yang berpikir kalau misalnya agama bisa menyelesaikan atau seenggaknya menjelaskan perkara yang ada. Dan agama sebagai moral kompas adalah hal yang paling salah untuk dijelaskan kepada orang yang berani bebas berpikir. Dan somehow Coki nunjukin itu. Dan di sini gue nggak sebagai motherfucker Jesus freak. Oke, tapi gini, saat orang bertanya mana yang lebih baik, ditakuti atau dihormati? Beberapa orang akan milih ditakuti, beberapa orang akan milih dihormati. Tapi juga ada beberapa orang yang pengen dua-duanya. Nah, somehow Coki nunjukin cara menghambat orang seperti itu, despite segala kekurangan dia. Jadi itu aja dari gua, kurang lebihnya semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kita bisa lebih memahami orang lain, dan semoga kita bisa berbeda dari orang lain yang menyakiti kita. Semoga kita juga bisa mau untuk menerima keadaan sekarang dan berpikir lebih dalam. Maaf kalau ada salah kata ya. Dan thank you untuk semuanya. Jangan lupa kalau misalnya ini benar-benar bermanfaat, tolong kalian kasih like atau subs kalau bisa. Thank you. Efek Coki ini pasti seenggaknya segelintir aja, setitik aja. Pasti dia mulai tuh kedengeran Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus.